Jadi uangnya hilang begitu aja? Uangnya hilang begitu aja. Dan mereka setiap kali ikut bayar lagi. Itu. Pak, kampus dapat apa dari pembayaran itu? Kampus sangat diuntungkan. Jujur ngomong, kampus sangat diuntungkan. Satu, ya kita akan dapat dukungan penuh lah ya. Kita dapat dukungan penuh nih dari para, ya saya nggak tahu lah ini bisa disebut mafia kesehatan atau oknum-oknumnya atau apanya, saya nggak ngerti lah. Kalau satu periode nih ya, itu antara mungkin 600.000 sampai dengan 15 juta per orang, per mahasiswa. Uangnya dipungut tadi satu mahasiswa 2 juta sekian. Kemudian saya tahu berapa ribu mahasiswa di Indonesia ini. Belasan ribu setiap tahun. Belasan ribu apoteker. Uangnya masuk negara atau enggak? Oh enggak, itu masuk pribadi-pribadi. Wow. Saya sangat yakin itu masuk karena rekeningnya rekening institusi pribadi kok, itu asosiasi yang kita nggak tahu lah ya, saya itu apakah itu terakreditasi, tapi terakreditasi saya jamin tidak. Jadi uang sekian itu nggak masuk di negara? Tidak. Saya sangat yakin itu tidak. Wow. Ini tuduhan serius loh, Pak. Oh, saya jamin itu. Kalau itu saya berani jamin, saya berani bertanggung jawab itu. Saya jamin 100% tidak ada satu rupiah pun masuk ke dalam negara atau masuk dalam PNBP. Ya, sesuai dengan pendapatan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Kali ini sangat spesial. Saya dan tim tidak ada di studio di Jakarta, tapi sedang melancong ke Pulau Dewata, Bali. Tepatnya di Canggu. Ini villa yang sangat indah di Canggu, bukan milik saya. Milik sahabat saya, milik salah satu tokoh nasional, tokoh pendidikan yang sore ini akan saya ajak untuk berdiskusi terkait dengan masalah kezoliman yang dilakukan oleh beberapa orang aparat yang direstui oleh negara terkait dengan Panitia Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia itu. Ini luar biasa. Jadi saya sudah tahu lama tapi saya tidak mengerti. Saya harus mencari informasi, mencari detail dari orang yang sangat mengerti hal ini dan berani melawan. Ini yang penting, berani melawan. Karena tidak semuanya berani melawan. Ini sahabat saya, Pak Rudiono Darsono, ini memang agak aneh juga sebenarnya. Paling berani melawan. Sahabat Indonesia, saya ajak Anda untuk berdiskusi dengan Pak Rudiono Darsono. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Universitas 17 Agustus Jakarta atau UTA 45 di Jakarta. Tapi kali ini saya numpang di villa beliau di Bali. Ini podcastnya Rudy and Rudy. Pak, selamat. Terima kasih waktunya saya. Terima kasih Pak. Dijamu di villa ini luar biasa. Terima kasih atas kedatangan Bapak. Pak, terima kasih luar biasa. Ini saya berlibur Pak di Bali. Pak Rudiono, saya tidak bicara masalah Bali ini. Ya. Nah, saya ngejar Bapak sampai Bali karena saya ingin mencari informasi terkait dengan kemarin ada demo di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan oleh mahasiswa apoteker kalau nggak salah. Ya. Nah, sebetulnya masalah esensialnya itu apa yang membuat mereka akhirnya turun ke jalan. Dan saya melihat podcast Bapak beberapa kali juga Bapak keras itu ya, menyuarakan itu. Padahal mohon maaf ini, kalau saya pelajari, kampusnya untung loh Pak. Bapak pemilik kampus harusnya diam, dapat uang banyak 600.000 setiap mahasiswa. 1 tahun 1 miliar lebih. Kenapa Bapak nggak diam saja? Itu saya katakan Bapak ini aneh. Baik Pak, apa yang terjadi sebetulnya Pak? Jadi gini ya, sebenarnya bukan kita mau melawan atau kita mau tidak suka atau tidak setuju dengan adanya uji kompetensi tentang apoteker ini ya. Ya. Tapi kita supaya hanya meminta kepada pemerintah ini harus tegas menjaga kedaulatan hukumnya. Gitu. Okay. Ya. Uji kompetensi itu kita setuju-setuju aja, nggak ada masalah. Memang kita butuh apoteker-apoteker yang kompeten. Ya. Ya. Apalagi ini profesi ya Pak. Apa ya? ini lagi sebagai profesi. Ya, ya. ya, okay. Tapi
peraturan ini tidak boleh dibuat oleh sembarangan orang dengan gaya dan keinginannya secara individu. Ya, nggak boleh secara ego dan arogansi yang bermain di sini. Tidak. Itu yang sangat saya tidak setuju ya. Oke. Saya terjun ke dunia pendidikan yang Bapak bilang tadi. Saya sampaikan dari pertama dan teman-teman semua di UTA 45 itu tahu. Saya masuk dunia pendidikan itu bukan untuk cari uang. Ya, nggak ada tuh jauh dalam pikiran saya untuk cari uang dalam dunia pendidikan ini. Tapi bagaimana dalam sisa-sisa waktu yang Tuhan berikan kepada saya ini, saya dapat memberikan sedikit pengabdian lah, ya, kepada bangsa dan negara saya, kepada generasi muda yang akan mewarisi kepemimpinan negara ini ke depan. Ya, kita membutuhkan generasi-generasi yang mempunyai integritas, generasi yang mempunyai SDM unggul, tapi juga terpercaya. Bukan generasi pembangkang, ya, seperti yang terjadi pada kasus PNUKI ini. PNUKI ini aneh jadi Pak. Ini jujur. PNUKI, Panitia Nasional Uji Kompetensi Apoteker Indonesia. Salahnya di mana Pak? Salahnya di mana? Kalau salahnya di mana ya salah semua. Ya, salahnya di mana ya semuanya salah di sini kan. Pembentukan PNUKI itu yang membentuk siapa Pak? Jadi PNUKI ini dibentuk oleh KFN, yang namanya KFN itu dia, Komite Farmasi Nasional itu. Itu adalah Farmasi Nasional. Ya, itu salah satu unit kerja yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan yang tupoksinya sebenarnya mengawasi dunia pendidikan kefarmasian, ya, profesionalitasnya. Yang kedua itu KFN itu tugasnya adalah membuat standarisasi. Standarisasi tentang apoteker dan pendidikan kefarmasian. Oke. Ya, yang ketiga ini mereka memberikan pendidikan berkelanjutan kepada apoteker-apoteker yang ada, mengupgrade supaya kompetensinya bisa terjamin situ. Dan itu KFN harus melaporkan itu kepada menteri, standarisasinya melalui Dirjen Farmakes. Ya, tidak bisa langsung kepada menteri juga. Dia melalui Dirjen Farmakes melaporkan itu kepada Kementerian Kesehatan tentang standarisasi yang akan dan mungkin disetujui oleh menteri untuk dibuatkan peraturan menterinya. Itu tugas utama KFN. Tidak ada satupun tugas KFN itu untuk membuat atau mengadakan uji kompetensi tentang seorang calon apoteker. Tidak ada itu. Nah ini jadi kalau dibilang salah ya salah semua. Oke, Bapak mohon sebelum masuk ke sana, kalau Bapak bilang ini tidak ada kewenangan dari KFN untuk membuat semacam uji kompetensi, sebelum ada PNUK ini, uji kompetensi apoteker dari mana? Siapa yang melaksanakan? Makanya saya juga bertanya Pak, ya. Ini yang ngadain sekarang mengadakan yang katanya profesor, guru besar, dokter-dokter, apoteker semua segala macam. Apakah dulu mereka pernah diuji kompetensi? Kan? Itu pertanyaannya, belum ada PNUK ini. Ya? Kok bisa sih mereka mengatakan mereka ini kompeten, gitu kan? Oh saya ini kompeten, padahal mereka nggak pernah diuji kompetensinya. Nah ini yang pertanyaannya kan. Jadi jangan mengatasnamakan uji kompetensi itu untuk sebuah kegiatan-kegiatan yang notabene sebenarnya cari uang gitu kan, dalam tanda kutip itu cari uang. Ya. Kenapa bilang cari uang Pak? Dari mana cari uangnya? Oh sekarang kita ngomong terbuka aja lah, jujur aja lah Pak ya, saya juga nggak peduli dengan yang lain ya. Bapak itu nggak, satu anak itu satu periode mereka harus membayar 2,2 juta per anak, per periode. Tunggu Pak, satu mahasiswa harus membayar 2.200.000 per periode. Per periode. Setahun berarti 2 periode dong? 1 tahun 2 periode. Jadi 4.400.000 dia harus bayar. 4.400.000. Itu dijamin lulus nggak itu? Itu ada yang 4-5 kali ikut ujian pun sampai ada yang di DO tidak lulus, tidak bisa disumpah. Itu, jadi uangnya hilang begitu aja. Uangnya hilang begitu aja. Dan mereka setiap kali ikut bayar lagi. Itu. Pak, kampus dapat apa dari pembayaran itu? Kampus sangat diuntungkan. Jujur ngomong, kampus sangat diuntungkan. Satu, ya kita akan dapat dukungan penuh lah ya. Kita dapat dukungan penuh nih dari para, ya saya nggak tahu lah ini bisa disebut mafia kesehatan atau oknum-oknumnya atau apanya saya nggak ngerti lah. Ya. Tapi memang mereka menguasai asosiasi-asosiasi kefarmasian lah, tentang apoteker. Ini dikuasai mereka. Ya. Jadi yang pasti kalau mau ngikut mereka, kalau hanya nilai akreditasi aja untuk kampus atau
prodi farmasi dan apotekernya itu urusan gampang lah. Aman. Saya aman lah itu kan. Jadi Ya. satu orang tadi saya tanyakan berapa orang, ya, berapa kontribusi ke kampus kalau ada mahasiswa masuk ke melalui uji kompetensi. Itu tergantung Pak. Itu antara satu orang itu antara totalnya ya. Bukan ya, yang diterima kampus, Iya, betul. itu ada itu minimal kalau satu periode nih ya, itu antara mungkin 600.000 sampai dengan 15 juta per orang, per mahasiswa. Per orang. Sebetulnya, mahasiswa. sebetulnya kampus diuntungkan Oh, dong. sangat untung Pak. Kalau kita hanya cari uang dunia pendidikan ini sangat untung. Bapak gitu. kan yang punya kampus harusnya untung. Kenapa Bapak memprotes hal ini? Saya sampaikan tadi Pak, ya saya miris sebagai seorang pendidik. Ya. Saya sangat miris. Iya, iya. Karena kalau pendidikan sudah dikomersialisasi hanya untuk mencari uang dari mahasiswa dengan cara yang saya sebut nih, ini haram lah ini kan. Mau dibawa kemana masa depan generasi muda Pak? Ya kita ngomong jujur aja lah. Ya apakah kita ingin membawa generasi muda kita seperti sekarang ini menjadi generasi muda yang pemarah? Iya. Bagaimana cara menakut-nakuti? Bagaimana cara membuat teror? Kan ini diajarkan semua. Semua diajarkan di sini. Bagaimana menakut-nakuti, bagaimana membuat teror, bagaimana membuat orang itu membangkang kepada pemerintah. Ini ada semua di sini. Contohnya, Pak. Gini, ada beberapa kampus yang saya dengar dapat tekanan-tekanan dari mereka itu bahwa kalau Mereka ini mahasiswa, siapa, Pak? Kelompok KFM ini? iya kelompok-kelompok dari KFN-nya sendiri sebenarnya sudah bubar Pak. Oh, sudah bubar. Sudah bubar dengan berdirinya konsil kefarmasian ya. Oh, KFN ya, sudah oke. bubar. Oke. Tapi unit-unit kerja di bawahnya itu KPN UKAI masih tetap berjalan. Tapi menginduk ke siapa dong kalau induknya udah nggak ada? Ini juga yang kita pertanyakan. Kalau oke. induknya nggak ada, siapa yang akan bertanggung jawab? Oke. Kan itu Pak. Kalau sekarang induknya aja sudah ada, kalau ada kejadian, siapa akan bertanggung jawab untuk kejadian ini? Ya tapi yang saya sampaikan Bapak, ini uang triliunan Pak. Oke, Pak, uangnya dipungut tadi satu mahasiswa 2 juta sekian. Kemudian saya tahu berapa ribu mahasiswa di Indonesia ini. Belasan ribu setiap Belasan tahun Pak. ribu apoteker. Uangnya masuk negara atau enggak? Oh enggak, itu masuk pribadi-pribadi. Wow. Saya sangat yakin itu masuk karena rekeningnya juga rekening institusi pribadi kok. Itu asosiasi yang kita nggak tahu lah ya. Saya itu apakah itu terakreditasi, tapi terakreditasi saya jamin tidak. Ya, untuk akreditasi jadi Jadi uang sekian itu nggak masuk di negara? tidak. Saya sangat yakin itu tidak. Wow. Ini tuduhan serius loh, Pak. Oh, saya jamin itu. Kalau itu saya berani jamin, saya berani bertanggung jawab itu. Saya jamin 100% tidak ada satu rupiah pun masuk ke dalam negara atau masuk dalam PNBP. Ya, sesuai dengan Pendapatan peraturan pajak, ya, pajak yang berlaku ya. Iya. Jadi uang-uang dari masyarakat yang dikumpulkan melalui sebuah kegiatan-kegiatan resmi kepemerintahan Iya, itu kan harusnya masuk ke dalam PNBP. Jadi tidak masuk dalam pendapatan negara Bukan bukan pajak, pajak. betul. Nggak masuk ya? Nggak masuk, saya jamin itu tidak masuk. Itu dimakan siapa itu, Pak? Triliunan. Bapak bisa tanya ke Pak Budi Gunawan Sadikin. Gunadi Sadikin. Gunadi Sadikin ya. Atau Bapak tanya ke Pak Nadiem. Ya. Oke, Kemana Pak. itu Oh ya, uangnya nah itu? ini ada Bapak menyinggung 2 menteri tadi. Ini PN UKAI itu sudah tidak ada induknya. Oke. Sudah mulai tahun 2016 kalau tidak salah. 2016 betul. Oke. Selama 6 tahun sampai sekarang nih, Pak. Menterinya kan masih ada ini menterinya ini. Betul. Dirjennya betul, masih ada. Betul. Apa tindakan mereka? Ada Dikti, ada Dirjen Farmakes. Saya 13 tahun memimpin perguruan tinggi Pak ya, memimpin sebuah yayasan perguruan tinggi sebagai orang nomor 1. Jujur tambah ke sini saya tambah miris. Mereka tidak pernah berpikir atau memikirkan bagaimana masa depan generasi muda ke depan. Enggak Oke. pernah. Mereka hanya berpikir bagaimana menyelamatkan kekuasaan mereka hari ini. Dan bagaimana kalau bisa memperpanjang kekuasaan itu ke depan. Ya, jadi masa depan pemuda itu menjadi apa dan bagaimana ya terserah aja lah. Pokoknya ini kewajiban saya jaga sekarang ini sesuai dengan apa yang saya mau. Undang-undangnya ya undang-undang semau saya lah. Gitu kan? Ada undang-undang kan yang Bapak sebut tadi. UUSS. UUSS. Undang-undang suka-suka. Undang-undang suka-suka. Nah, Pak, mohon maaf. Jadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek serta Menteri Kesehatan harusnya tahu nggak kegiatan ini? Sangat tahu.
Karena apalagi dengan sudah ada kegiatan-kegiatan yang sangat masif ya Pak ya. Ya. Demo-demo kemahasiswaan, adanya gugatan di PT UN yang dilakukan oleh Aptisi dan sudah dimenangkan oleh Aptisi juga semuanya itu kan. Seharusnya sudah sangat tahu, dan demo-demo di Kemendikbud yang cukup keras juga kemarin kan. Ya, nggak mungkin nggak tahu, karena itu saya dengar ada beberapa pejabat yang turun menemui mahasiswa yang dikorbankan oleh PNUK dan oleh mereka juga pejabat-pejabat yang harusnya menjaga lah ya. Harusnya mereka ini menjaga bagaimana masa depan generasi muda ini terjamin dan bisa mendapatkan pendidikan dan masa depan yang layak. Tapi mereka nggak peduli kok. Dua menteri ini nggak ada respon? Nggak ada respon sama sekali, dan saya yakin mereka juga nggak terlalu memusingkan bagaimana nasib generasi muda ini ke depan. Oke, Pak, ada satu yang menggelitik. Bapak pemilik kampus, seharusnya diuntungkan, tapi Bapak berteriak paling keras. Sebenarnya yang Bapak bela itu siapa? Dalam dunia pendidikan Pak ya, saya masuk ke dunia pendidikan ini hanya dengan satu tujuan. Bagaimana masyarakat Indonesia atau generasi muda Indonesia ini bisa sejahtera, bisa memperoleh keadilan. Tujuannya apa? Supaya bangsa ini bisa bersatu Pak, nggak lebih nggak kurang. Kalau sudah sejahtera, kalau sudah mendapatkan keadilan, yang pasti ini harus didapatkan dengan meningkatnya SDM. Kualitas SDM. Kualitas SDM generasi muda yang akan menjadi pemimpin. Kalau SDM-nya baik, integritasnya baik, attitude-nya baik, kualitasnya bisa unggul, saya yakin kesejahteraan itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kesejahteraan datang dengan sendirinya, saya tidak yakin keadilan juga kita tidak dapatkan itu. Kalau keadilan sudah dapat, saya nggak yakin Pak, persatuan tidak bisa kita dapatkan. Selama ini kita terpecah karena SDM kita yang bodoh dan selalu diadu domba demi kepentingan politik dan uang. Kesejahteraannya tidak merata. Bukan tidak merata, sangat tidak merata. Sangat tidak merata. Ya. Ya. Jadi mungkin 90% penghasilan Indonesia itu hanya dihasilkan oleh 10% kelompok yang ada di Indonesia. Okay. 90% porsinya masyarakat Indonesia itu dimiliki hanya 10% dari kelompok-kelompok pengusaha yang ada. Iya. Jadi artinya kalau saya simpulkan, Bapak sebetulnya memperjuangkan mahasiswa ini. Cuma itu Karena aja. mereka dirugikan, sangat dirugikan. Konotasinya bukan mahasiswa, generasi muda. Generasi muda, oke. Ya, generasi muda ini mau dibawa kemana? Itu aja yang concern saya, Pak. Iya. Wah, saya tercenung ini kalau sama Pak Rudiono selalu begitu, selalu mencabik-cabik nurani itu. Karena apa yang dikatakan 100% benar, gitu. Itu masalahnya. Jadi ya, nurani saya tercapek-capek. Oke Pak Rudi, kembali ke masalah PNUK. Nah, sebetulnya kalau Bapak memprotes keberadaan PNUK gitu ya, apa yang Bapak usulkan? Yang konkret gitu ya. Gini, kita tidak anti uji kompetensi. Itu memang harus diadakan ya. Oke. Kalau mereka tidak setuju dengan PP 51. Oke. Ya, tahun 2009 itu Tentang apa itu? Tentang bahwa tidak dibutuhkannya uji kompetensi untuk seorang calon apoteker. Ada PP-nya? Ada PP-nya, Pak. PP 51 tahun 2009 itu pasal 37 sangat jelas. Kenapa ada PNUK? Oh iya, maaf Pak, sudah suka-suka tadi. Iya, tadi karena ada undang-undang suka-suka, Pak. UU SS tadi kan. Ya, juga bukan cuma ada undang-undang KUHP aja. Undang-undang suka-suka pun ada. Ya. Bukan cuma ada PP 51. Oke. Ya, ada Permenkes 889 tahun 2011 pasal 10 ayat 1 sangat jelas. Jadi seorang calon apoteker yang telah menyelesaikan studi profesi apotekernya dinyatakan lulus secara langsung dan mendapatkan sertifikat uji kompetensi. Otomatis. Jadi gini, saya gini ya Pak ya, jadi gini. Kalau ingin uji kompetensi ini diadakan, kalau dia nggak, atau yang sekelompok orang ini nggak setuju atau dengan memaksakan, jangan begitu, jangan memaksakan kehendak dengan melawan sebuah peraturan pemerintah atau peraturan negara yang sah. Jangan, karena kita dari dunia pendidikan kalau dipaksa ke sana, hati kita ini jadi, loh, kok jadi saya harus mengajarkan anak-anak saya untuk melawan kepada pemerintah? Membangkang kepada negara kan. Malahan peraturan yang sudah ada dilanggar sendiri. Dilanggar sendiri. Mereka yang buat, mereka yang langgar. Nah, kalau mereka mau revisi ini undang-undang.
Kalau nggak cocok, ajukan judicial review. Kan katanya kita diajarkan kan, Pak. Oh, jangan demo. KUHP yang baru kan. Jangan demo, ajukan. Ada salurannya. Ada salurannya. Oke. Nah, ajukan ini. Baik kepada Mahkamah Judicial Review, baik kepada Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, ataupun mau kepada PT UN, silakan. Sesuai ajarankan aja sesuai dengan peraturan yang memang ada kan. Jadi Pak, tapi mohon maaf nih, UTA 45 itu kan termasuk perguruan tinggi kelas menengah lah gitu ya. Iya. Yang gede-gede seperti ITB kan ada farmasi, yang lain ada farmasi. Kenapa mereka-mereka yang besar-besar ini, yang raksasa ini diam saja? Tanya Nadiem, Mbak. Oh, Ini kan bosnya Nadiem ini kan. oke. Nanti Ya, Mas ini kan- Menteri, saya butuh konfirmasi. Ini ada uang yang triliunan yang kata beliau itu terindikasi tidak masuk pendapatan negara bukan pajak dan nggak tahu kemana arahnya gitu ya. Siapa yang memanfaatkan, siapa yang makan. Saya khawatir ada tuduhan, jangan-jangan menterinya dapat. Jangan-jangan dirjennya dapat. Nah, ini kan teori jangan-jangan nggak boleh disalahkan loh Pak. Oh, iya, Karena tapi juga serba jangan-jangan. abu-abu. Iya, betul, Pak. Iya kan? Jadi jangan-jangan kan. Jangan-jangan semua loh ya. Anda tanya kan, who knows? Iya. Jangan-jangan rektor-rektor itu dapat semua. Betul, betul. Nah, ini yang saya harus disuarakan Pak. Saya kalau masalah bersuara, saya senada dengan Bapak gitu. Kalau ada ketidakadilan harus kita suarakan. Jadi Bapak menginginkan sebetulnya taatlah pada peraturan yang sudah dibuat pemerintah. Betul, itu aja, Pak. Taat aja. Kalau kita nggak simpel sebetulnya. ya, gampang aja. Kalau kita nggak setuju, ajukan gugatan. Selesai kan? Jadi kita nggak terombang-ambing nih. Ya dalam arti yang loh, kita diminta untuk mengajarkan sebuah pembangkangan kepada negara. Kan ke sana, Pak. Walaupun UTA sendirian, ya, tapi pada saat ini UTA sekarang bekerja sama, ya. Jadi kemarin kita kedatangan tamu yang sangat istimewa juga, Ketua APTISI, Habis itu. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, Oke. dan Ketua HPTKes, Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia, Oke. ya, yang berkesempatan mampir ke kampus kami, memberikan kuasa untuk ikut sebagai penggugat kepada PNUK dan KFN ini. Akan dilakukan gugatan. Gugatan untuk PMH sudah kita lakukan, gugatan Ke Petun mungkin? ke Petun kita akan sudah kita lakukan kemarin itu, tapi karena ada permintaan dari beberapa teman-teman dan revisi yang harus kita perbaiki, kita akan masukkan itu hari Senin ini. Senin besok kita akan masukkan gugatan kepada PT UN. Tapi Bapak luar biasa, ternyata ada support juga dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta ya Pak ya, dan himpunan tadi ya. Itu luar biasa, karena Bapak teriaknya kencang banget soalnya. Mungkin banyak yang belum mengerti juga, Pak. Oke. Itu satu. Yang kedua, mungkin juga ya ada yang nggak suka, pasti banyak juga. Yang Bapak sampaikan tadi kan, itu satu mahasiswa sekian juta, 1 tahun berapa miliar itu perguruan tinggi bisa dapat kan? Iya, iya. Seharusnya kan? Iya. Kenapa UTA begitu bodoh? Kan gitu, Pak. Jawabannya gitu. UTA kok bodoh amat ini? Dapat Dikasih uang gratis miliaran setiap tahun kok nggak mau gitu kan? Malah teriak-teriak. Malah teriak supaya minta ini dibatalkan gitu kan. Tapi UTA nggak mau makan Oke. uang haram, Pak. Ini Pak. uang anak-anak kita kok ini. Iya benar. Pak, mohon maaf. Pak Rudiono pasti sudah menghitung ini, mengkalkulasi, memprediksi uang yang berputar selama setahun dengan keberadaan uji kompetensi yang dilakukan PNUK itu sampai mencapai berapa sih Pak? Kalau kita kan secara kasar aja ini lebih kurang mencapai belasan triliun lah. Per tahun? Oh enggak, 1 tahunnya mungkin sekitar hampir kita bicara itu 1-2 triliun mungkin ya peredaran itu. Itu dari semua komponen itu masuk ke sana. 1-2 itu triliun loh Pak. Triliun itu, pasti itu. Itu dibuat bancaan kali. Kita nggak tahu itu. Ya karena komponennya kan banyak, Pak. Mulai dari semua segala macam, termasuk sampai kepada pengadaan barang kan, yang kita dipaksa untuk mengadakan sebuah barang-barang laboratorium atau apapun yang sebenarnya tidak kita butuhkan itu. Oh disuplai oleh mereka. Saya nggak tahu. Ya, itu saya nggak tahu. money laundering kali Pak. Pak, mohon maaf. Ini sebetulnya kalau melihat yang Bapak sampaikan tadi, keberadaan PNUK itu ilegal berarti dong Pak? Saya sudah sebutkan berkali-kali. Setiap kali saya maju di podcast saya, itu saya sebut secara langsung. Ilegal? Saya nggak khawatir, ilegal. Kenapa saya bilang ilegal? Karena memang tidak punya dasar hukum. Tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Mereka yang tadi Bapak sampaikan, undang-undangnya UUSS, undang-undang suka-suka.
undang-undang saya berkuasa loh. Ada lagi persusu, Pak. Persusu apa tuh? Peraturan suka-suka. Peraturan suka-suka. Oke. Ya karena Indonesia ya jujur ngomong saya sampaikan ya, kita ini dikuasai sebuah kekuasaan tentang bagaimana uang itu berkuasa mengatur segala-galanya. Ini Indonesia hari ini. Oligarki. Bukan hanya oligarki, ya, tapi bagaimana kalau oligarki itu kan dibentuk oleh satu kelompok tertentu Ya. untuk menguasai, Pak ya. Ini jadi sengaja dibentuk kelompok-kelompok kecil untuk mengacaukan kita juga. Dan yang paling sedih itu ya mengacaukan generasi muda Indonesia ke depan, mengacaukan eksistensi bangsa kita ke depan. Baik, Pak. Saya tidak terlalu perlu lama-lama karena sudah sangat jelas. Dan nanti saya akan sampaikan ini kepada Pak Menteri Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, Mas Nadiem Makarim, karena ini ada indikasi uang triliunan setiap tahun yang tidak tahu kemana rimbanya ini. Siapa yang memanfaatkan, auditnya siapa. Nah, BPK juga harus turun tangan ini sebenarnya, Pak. Ini karena Bukan BPK juga ya, di sini kan ada PPATK, ada KPK harus turun tangan karena ini sebagian diadakan oleh pegawai negeri, dia pejabat-pejabat pejabatnya kan pegawai negeri juga. pegawai negeri, Ya, ya, ya. kan itu, ya. Dan ini diadakan juga oleh sebagian pegawai-pegawai negeri yang menjabat di asosiasi tersebut. Oh, ini bisa kemana-mana nih, Pak. Gigitnya kemana-mana ini. Ya, makanya saya sampaikan bahwa tekanan kepada UTA 45 Jakarta itu gila-gilaan, Pak. Bapak Gila-gilaan. merasa ditekan juga memang? Oh, sangat, Pak. Bukan hanya tekanan, diancam bahwa kita akan diinikan, kita punya standar akreditasi akan dibeginikan, kita akan dipersulit, izin kita akan diproses ini itu. Buat saya nggak penting, Pak. Bapak alami itu? Saya alami itu. Terus secara pribadi saya alami Bapak itu. lawan? Saya nggak ladeni aja. Ya, saya nggak ladeni, tapi kita tetap berjalan. Saya nggak peduli juga. Karena yang saya sampaikan Bapak tadi, kalau Tuhan izinkan saya masuk tetap di dunia pendidikan, saya masih ada di sini kok. Kalau Tuhan nggak izinkan, ya saya sudah selesai. Untuk apa lagi saya mengabdi di hutan rimba yang nggak jelas tujuannya saya mau kemana? Kan itu, Pak. Untuk apa saya masuk ke dalam suatu kegiatan yang sendiri saya nggak tahu, saya nggak tahu ini saya mau ngapain di situ kan? Kalau hanya untuk cari uang aja, saya rasa hanya untuk makan aja saya lebih dari cukup, Pak. Ya. Jika hanya untuk hidup aja, Dan saya saya nggak. tahu juga makannya Pak Rudi sedikit juga. Gitu. Sedikit juga. Lebih banyak makanan saya. Pak, tapi sorry, Bapak tidak boleh patah semangat, Pak. Orang Indonesia membutuhkan orang gila seperti kita ini, Pak. Saya juga sering dikatakan gila ini, kok nggak pada takutnya. Saya takut sama Tuhan ya, Pak. Ya, yang takut juga saya kalau menyuarakan sesuatu yang tidak proper, ya saya malah nggak mau melacurkan diri saya. Hidup kita, saya sudah selesai, Bapak sudah selesai juga. Betul. Sudah punya cucu, ya segala macam. Beliau ini kembali karena demi cucunya ini sebetulnya. Jadi oke, Pak, kembali ini terakhir saya ingin sampaikan ke Bapak bahwa Bapak menginginkan semua kembali pada Peraturan Peraturan perundang-undangan yang yang sah. itu saja. Itu aja nggak susah-susah kok, Pak. So simple ya. Ya, kita warga negara harus bisa menurut pada aturan-aturan ketatanegaraan. Cuma itu, tapi itu aja kok susah banget, Pak. Kan gitu kan? Kita mau ikut aturan negara, kita disuruh membangkang. Dan yang suruh membangkang itu mereka yang berkuasa loh, Pak. Yang seharusnya menjaga kedaulatan hukum dan perundang-undangan negara ini. Kan itu. Ya. Jadi kita mau ikutin aturan yang benar yang sudah tercantum dalam undang-undang kita aja nggak bisa, nggak boleh gitu kan. Diancam segala kita ini kan. Jangan pernah lelah untuk berjuang demi SDM Indonesia. Amin, amin, Mahasiswa amin. itu saya lihat bahwa orang-orang aneh, gila kayak Pak Rudiono ini sangat kita butuhkan karena apa? Harus ada yang bersuara, Pak. Jujur saya dan mungkin beberapa orang lain tidak pernah tahu itu. Gitu, Pak ya. Kejadian ada uang sekian triliun kemudian tidak tahu rimbanya. Ternyata ada uji kompetensi tapi tidak ada induknya lagi gitu loh. Yang dibentuk oleh ASN komite itu Farmasi Nasional, Farmasi ya. Nasional ternyata sudah nggak ada, tapi tetap berjalan dan ada pembiaran. Betul, betul, betul. Karena mungkin ada uang yang besar tadi mungkin. Betul. Saya sangat yakin itu. Oke, baik Pak. Saya cukup untuk kali ini Pak, untuk yang masalah farmasi akan kita suarakan. Saya terima kasih atas nama Indonesia nih Pak, atas nama generasi muda, ada Bapak masih berani bersuara. Jadi jangan pernah berhenti untuk berjuang untuk Indonesia itu Pak. Terima kasih, Pak. Saya yang berterima kasih ya Bapak mendengar podcast-podcast saya dan berita-berita itu Bapak bersedia datang jauh-jauh dari Jakarta ke Bali ini hanya untuk kita diskusi ini, Pak. Iya. Saya
mau ke Bali pertama karena pengen ketemu Bapak, Terima pengen kasih. berlibur ke Bali, dan saya pengen tahu ada kopi ginseng ini. Amin, kita ngopi dulu Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian diskusi perbincangan sangat seru dengan Pak Rudiono Darsono, Ketua Dewan Pembina Yayasan UTA 45 Jakarta. Beliau memang luar biasa. Saya kenal sudah lama, beliau berani bersuara keras untuk menegakkan keadilan. Dan yang disampaikan tentang uji kompetensi apoteker tadi, ternyata tidak susah. Hanya satu dan simpel saja yang ingin diinginkan oleh Pak Rudiono Darsono. Kembalilah, ikutilah undang-undang yang ada, peraturan yang ada. Jangan membuat institusi atau organ apapun yang menyulitkan dan membangkang melawan peraturan yang ada. Dan kelihatannya yang kedua, ini ada uang yang luar biasa besar yang bermain di sini, dan ternyata ada indikasi uang yang triliunan per tahun ini bukan termasuk pendapatan negara, bukan pajak. Dan ini saya mohon kepada Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek, BPK, KPK, kemudian PPATK, kemudian juga BPKP harus bertindak dan harus menelisik ini. Ini jangan ada pembiaran. Sudah 6 tahun dibiarkan, dan kami, anak-anak bangsa, akan support Pak Rudiono Darsono dalam berjuang untuk menyuarakan kebenaran tentang terkait hal ini. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.